Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarista Firza Audrey dengan NIM C1C02157 dari Universitas Jambi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah penganggaran dengan judul Penyusunan Anggaran Biaya Konversi dan Anggaran Beban Usaha. Pertama, definisi anggaran konversi. Biaya konversi yaitu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang terdiri dari biaya produk dan biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL disebut biaya produk langsung atau direct product cost, sedangkan biaya overhead pabrik atau BOP disebut biaya tak langsung atau indirect product cost. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung menolak produk untuk perusahaan yang memproduksi kursi rotan yang disebut tenaga kerja langsung, seperti tukang potong rotan, tukang ukur kursi rotan, tukang rakit kursi rotan, tukang ketam atau pelicin kursi rotan, tukang warna kursi rotan. Adapun tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk, seperti mandor, manajer produksi, penyelia, dan lain-lain. Upah untuk tenaga kerja langsung disebut biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, sedangkan upah untuk tenaga kerja tak langsung disebut biaya tenaga kerja tak langsung atau BTKL KTL. Biaya tenaga kerja tak langsung merupakan salah satu unsur dari biaya overhead pabrik atau BOP. Penyusunan anggaran konversi. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung dari pengolahan produk, sedangkan tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu penyelesaian produk. Upah untuk tenaga kerja langsung disebut biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, sedangkan upah untuk tenaga kerja tak langsung disebut biaya tenaga kerja tak langsung atau BTKTL. Beberapa cara untuk menentukan jam standar per unit. A. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari dokumen harga pokok periode lalu. B. Mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. C. Membuat penyelidikan gerak dan waktu. D. Membuat taksiran yang wajar. E. Memperhitungkan estimasi waktu istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari, dan faktor kelelahan. 3. Penyusunan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung terjadi untuk membiayai produksi. Artinya, bila perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi, maka biaya tersebut tidak terjadi. Besar kecilnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung bergantung pada tingkat produksi. Oleh karena itu, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk unsur biaya variabel. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik periode ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi, sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Yang keempat, penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha merupakan beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan umum. A. Beban penjualan. Beban penjualan merupakan beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. B. Beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan dan bagian umum, seperti beban gaji pimpinan dan staf, dan beban depresiasi peralatan kantor. Baiklah, inilah hasil presentasi dari tugas saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.